Dan jangan lupa sebagian hasil daripada usaha kita tolong Mas Putut untuk diudokne togel. Tapi togelnya Gusti Allah loh ini. Ya, gitu. Itu perintah dari Allah sudah kuat melalui hadis-hadisnya Kanjeng Nabi. Pokok kita lakukan. Kita tanpa mengharapkan fadilah, insya Allah apa yang kita lakukan fadilah itu akan datang kepada kita. Tapi lek iso awake dhewe aja ditumpaki bondo Mas Putut. Tapi piye? Lek iso awake dhewe numpaki bondo. Tapi kalau bisa kita upayakan, kita lihat wayang kulit itu dekat dalang. Sehingga kita tidak akan mengatakan yang hebat itu wayange, tapi kita akan mengatakan yang hebat itu dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Blitar, ketemu lagi dengan saya Putut di podcast Mata Blitar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sahabat Mata Blitar, saya sudah ditemani seorang ulama, seorang kiai muda Blitar. Beliau alhamdulillah juga insya Allah sudah kali kedua di studio podcast Mata Blitar ini. Kita sambut dulu. Selamat datang Yai Ahmad Mudhofi. Sugeng rawuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sukses selalu untuk Mata Blitar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Sahabat Mata Blitar, Gus Kiai Ahmad Mudhofi, Gus Dofi gitu. Gus Dofi, selain beliau ini adalah salah satu wakil ketua DPC NU Kabupaten Blitar, tepatnya koordinator bidang kaderisasi, nggih Gus. Ya. Beliau juga selaku pengasuh pondok pesantren Raudhatul Hanan Sawentar Kanigoro Blitar. Nggih. Pondok Raudhatul Hanan itu pondok anak-anak atau gimana Gus? Pondok anak-anak dulu semasa Abah Tasih Sugeng, itu memang pondok salaf. Yang mondok itu besar-besar. Tapi sekarang yang besar-besar itu mulai tidak ada. Akhirnya saya merintis pondok asuh namanya. Sehingga seusia MI sambil mondok. Dan alhamdulillah sudah ada yang sanawiyah, yang aliyah, bahkan ada yang kuliah, tapi masih keluar. Oh, jadi sementara ini untuk santrinya itu dari usia anak-anak MI, sampai dan kita unggulkan MTS, ya program tahfidz itu. Alhamdulillah. Ada program tahfidznya juga. Ada. Alhamdulillah. Walaupun pondok kecil, alumninya juga ada yang sudah di Sudan saat ini menempuh S3. Ada yang di Universitas Al Madinah. Karena tahfidznya dulu ya dari Pondok Sawentar gitu loh. Alhamdulillah, mohon doa restunya. Alhamdulillah, geng. Gus Dofi, ini alhamdulillah pada kesempatan kali ini ingin bincang-bincang dengan jenengan. Yes, ya. Ini momentumnya juga masih di bulan Ramadan, kan seperti itu. Dalam kesempatan ini kita pengen membahas Gus, ini kaitannya dengan manajemen diri Gus. Oh iya. Bagaimana manajemen diri yang tepat agar kita itu bisa menuju kesuksesan dunia maupun akhirat gitu Gus. Nah, menurut Gus Dofi gimana sih Gus memanajemen diri itu Gus? Nah, terima kasih Mas Putut. Mata Blitar dimanapun Anda berada, panjenengan tadi tanya bagaimana ya kita itu sukses. Nah, orang hidup itu dikelompokkan dari kesuksesannya itu macam-macam. Kebahagiaan lah bahasanya. Yang pertama adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Bahagia di dunia,
celaka di akhirat. Atau sebaliknya, Oh, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Nek dunya kita kaya cilaka nelongso, tapi di akhirat bahagia. Yang ketiga ini yang kita bahaya. Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Nek dunya wis cilaka, nek akhirat wis cilaka. Nah, harapan yang panjenengan tanyakan tadi kan kita itu hidup sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bejo dunya, bejo akhirat. Sesuai dengan doa kita kalau setiap habis sholat atau habis apa saja doa kan mesti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau bisa kita di dunia hasanah, di akhirat juga hasanah. Lah ini tahu yang panjenengan maksud itu. Nggih. Pripun Gus niku kunci manajemen dirinya agar bisa menuju kebahagiaan dunia akhirat itu Gus? Kita di dalam hidup apa sajalah kita itu ada dua manajemen, menyeimbangkan dua manajemen. Kalau sering saya sampaikan itu manajemen kita ada dua. Yang pertama adalah manajemen terapan, yang kedua manajemen ilahiyah. Sudahlah apa saja menyeimbangkan dua hal itu. Panjenengan usaha, katakanlah toko lah, toko. Itu juga harus manajemen terapan dan manajemen ilahiyah kalau toko panjenengan ingin berhasil. Manajemen terapan apa? Contoh, ada banneri, ada marketingnya, terus pelayanan yang baik dan lain sebagainya. Manajemen terapan. Bagian dari terapan itu berarti bagian dari usaha lahiriah. Ya, betul. Yang kedua jangan lupa manajemen ilahiyah. Apa itu? Manajemennya Allah. Ya kita sholatnya duha, baca waqiah, doa-doa, dan jangan lupa sebagian hasil daripada usaha kita tolong Mas Putut untuk diudokne togel. Tapi togelnya Gusti Allah loh ini, bukan togel yang nebak-nebak itu. Togel yang nebak-nebak itu tidak boleh. Yang boleh adalah togelnya Allah. Ya kita salurkan kepada yatim piatu, ke janda-janda tua dan sebagainya. Apalagi kita sekarang sudah punya wadah namanya Lazisnu. Nah kita masukkan ke situ. Itu loh togel Gusti Allah. Sing mesti meledos. Kenapa? La in syakartum la azinadakum. Kalau kita bersyukur dalam hal benda, Allah pasti nambah. Pasti ini pasti. Jadi manajemen terapan, manajemen ilahiyah. Nah, niku Gus. Manajemen terapan, manajemen ilahiyah itu ketika seseorang bisa menseimbangkan itu Gus itu napa nggih? Itu salah satu kunci bagaimana seseorang bisa mencapai kesuksesan di dunia ataupun di akhirat. Nah, termasuk Mas Putut. Hari ini kita kan masih dilema pandemi. Bagaimana kita menghadapi pandemi ini? Kita juga menyeimbangkan dua manajemen. Yang pertama manajemen terapan, yang kedua manajemen ilahiyah. Manajemen terapan apa? Yaitu kita harus yang tahu terkait dengan virus corona itu kan dinas kesehatan. Dinas kesehatan menginstruksikan kepada kita untuk protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker seperti kita tadi. Ya itu harus kita lakukan. Yang kedua manajemen ilahiyah, yaitu manajemennya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Yang namanya virus corona adalah juga makhluknya Allah. Kalau kita selalu berdoa mendekatkan diri kepada Allah, yakin makhluknya Allah yang namanya virus corona, walaupun berdekatan dengan kita, Allah tetap memihak kita, tidak diridhoi, tidak diizinkan penyakit corona nempel pada kita, walaupun kita berdekatan, bahkan dengan kita menyatu. Nah ini manajemen ilahiyah. Jadi juga menghadapi virus corona ada dua manajemen agar kita diselamatkan oleh Allah. Manajemen terapan, protokol kesehatan, manajemen ilahiyah, juga berdoa kepada Allah. Insya Allah kita diselamatkan. Tapi ada kalanya itu begini Gus, memang dalam kehidupan sehari-hari itu ada kalanya orang itu kan diuji kan Gus, diuji. Terkadang ada juga seseorang itu sudah merasa berdoa, sudah merasa berusaha dan lain-lain, tapi ternyata dalam kehidupannya itu masih belum merasakan ketentraman, kebahagiaan. Ini ada yang salah atau gimana Gus? Gini Mas Putut, ngabutan. Memang kita hidup itu penuh ujian. Kita hidup itu oleh Allah memang diuji. Nah, ujian kita perlu dicatat Mas Putut. Ada 4.
Coba siapapun, sudahlah siapapun orang yang normal pasti ngalami ujian, Pak. Apa itu? Bi ahlihi wa waladihi wa malihi wa jarihi. Coba Mas Putut saat ini pasti ngalami salah satu ini. Bi ahlihi ahli. Ujian kita itu pasti ada ahli. Kadangkala istri kita nguji kita, atau istri kita kadangkala diuji oleh kita. Padahal kita tidak merasa nguji. Kadangkala saudaranya istri kita, mertua kita nguji kepada kita. Nah, saat diuji kita harus mohon kepada Allah bi ahli. Yang kedua wawaladihi anak. Anak nguji kepada kita, anak sakit, anak beling, anak apa itu, nah nguji kepada anak. Yang ketiga wa malihi harta benda. Pas awak itu butuh dilalah kersane ngalah nandur jagung dipangan tikus dan lain sebagainya ndak panen. Allah menguji kita dalam hal harta benda. Yang keempat wajarihi tetangga. Tetangga kemarin sudah kita tolong baik-baik, lah kok saiki ngelok-ngelok nih. Itu memang ujian kepada kita. Oleh Allah diperankan untuk nguji kepada kita. Nah, jadi ujian kita itu ada 4. Kalau kita tahu ranjau-ranjau ini, oh berarti saat ini kita diuji oleh ahli, oh kita sabar, memang harus kita lakui. Diuji oleh anak, kita harus kita lakui. Yang kedua, yang ketiga diuji oleh harta benda, memang ini harus kita lalui. Yang keempat tetangga. Kalau tetangga kadang-kala di rumah ya tetangga rumah. Kalau di kantor biasanya ya tetangga kantor, tetangga kursi itu juga nguji kepada kita, usil dan ujian kepada kita. Nah, agar kita oleh Allah ujian itu dipercepatkan. Katanya kita harus dikuatkan untuk mendapatkan ujian. Kita harus berbanyak sholat dan berzikir kepada Allah. Insya Allah ujian kita oleh Allah diluluskan. Kalau kita lulus, nanti oleh Allah derajat kita dinaikkan. Kita nggak lepas dari 4 itu, sudahlah siapa saja. Mas Putut mungkin kadang-kala ahli nih, anaknya, harta bendanya, kadang-kala tetangganya, kadang-kala 1 nguji katanya, kadang-kala 2, kadang-kala 3, kadang-kala 4, kadang-kala 4 nguji bareng kepada kita. Sampai ada yang muring-muring, ya Allah Gusti napa jenengan nggak sayang dateng kula to. Masa kula wis salat sanu kok mboten terus jenengan nguji. Nah, pertanyaan panjenengan tadi, apakah ada yang salah? Tidak. Memang kadang-kala kalau kita diuji oleh Allah, kita selalu berdoa, berarti Allah itu sayang kepada kita. Seorang wali itu biasanya kalau dalam 40 hari, ada yang mengatakan 41 hari, kok tidak diuji oleh Allah itu nangis. Ya Allah, apakah engkau tidak sayang kepadaku? Engkau kok tidak menguji kepadaku? Kalau kita diuji oleh Allah, berarti Allah sayang kepada kita. Nah, resepnya kita harus berbanyak sholat, zikir kepada Allah, dan banyak berdoa. Nah, kita harus seimbang 2 manajemen lagi, Mas Putu. Jadi kita hidup itu banyak berdoa dan usaha. Anak muda mengatakan begini, usaha tanpa doa, itu usaha terus tanpa doa, sombong. Kenapa? Kalau nanti berhasil, merasa keberhasilan itu dari diri kita sendiri, kalau tidak diimbangi doa. Tapi kalau doa tanpa usaha kosong, artinya apa? Artinya awak itu panggah doa, sholat, wiritan. Coba Mas Putut terus wiritan cekel tesbih. Istrinya, ya ini wayai blonjo, gambang entek, masa dikasih tesbih. Nah, makanya kita ya usaha, ya doa, seimbang. Usaha dan doa harus seimbang. Kalau seimbang, insya Allah kita akan berhasil. Ya Allah, yotro ya Allah gitu. Apa ya mungkin akan ceplok-ceplok gitu. Nah, terus yang kedua gini Mas Putut, mohon maaf. Kalau kita kok berdoa terus oleh Allah belum diijabahi, jangan putus asa. Jangan putus asa. Terkadang berarti, itu, terkadang itu. Apakah ada yang salah? Tidak. Berarti Allah itu masih senang melihat lagu-lagu doa kita. Logikanya begini, Mas Putut, logikanya. Mohon maaf. Saat kita di rumah santai-santai, lalu kok ada orang ngamen datang, greng, suaranya elek, langsung kita kasih saja 500 perak, 1000 perak. Karena kita apa lagunya nggak suka. Tapi kalau lagunya, Mas Putut senang lagu Habib Syekh, solawatan, kok ada orang ngamen datang solawatan, terus sak lagu. Setelah itu mesti terus sak lagu nih. Bisa juga jenengan tangkap sampai 5 lagu. Karena apa? Jenengan senang. Karena jenengan senang, imbal baliknya apa? Kalau suaranya jelek, itu pasti jenengan paling kasih 1000. Tapi kalau suaranya baik, senang, menyentuh hati, nah Mas Putut pasti ngasih banyak kan? 5.000 sampai 10.000. Ya kan? Karena jenengan senang. Nah, pertanyaannya sekarang, andai kata kita ngamen, orang ngamen itu pilih yang 1.000 atau yang 10.000?
Yang 10.000 Nah, Gus. kalau yang 10.000 ya sabar dulu terus nak ngamen, biar yang diameni itu mendengarkan lagunya senang. Kita juga begitu, kalau berdoa terus belum diijabahi, berarti Allah masih sayang kepada kita, masih senang melihatkan lagu-lagu doa kita. Sehingga terus dan terus. Nanti kalau diijabahi lebih banyak 10.000. Kita kan pilih 10.000 daripada yang 1.000 gitu loh. Makanya kita jangan putus asa untuk berdoa. Kita lakukan doa terus. Walaupun terus belum diijabahi, terus berdoa gitu. Doa dan usaha. Nah, usaha dan doa dan usaha harus seimbang untuk mewujudkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nggih. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Berarti kalau saya tadi menangkap Gus nggih, itu kunci utamanya itu bisa menyelaraskan antara usaha dengan doa kan ngoten. Nah, usaha niki kalau konteksnya niku misalkan harta Gus nggih. Jadi usaha atau pekerjaan. Pekerjaan. Nah, itu terkadang ada orang niku ketika berusaha itu dia sudah mentok lah, sudah maksimal dalam usahanya, tapi kemudian ternyata napa niku hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ya. Banyak itu. Terus piye menyikapinya gitu kan? Begini Mas Putut. Jadi kita sudah usaha, ternyata masih mentok. Yang pertama kita harus nata niat. Nah, ada pekerjaan dunia, kelihatan kasat mata pekerjaan dunia, nok sawah, nok pasar dan lain sebagainya. Itu kan kasat mata pekerjaan dunia toh, Mas Putut. Tapi kalau kita niatnya betul, itu cepat menghantarkan kepada akhirat. Artinya nilai-nilai akhiratnya tinggi. Jadi sering saya sampaikan di mana-mana, ngapunten. Di Polres juga sering saya sampaikan, di Kodim, di mana-mana sering, di rumah sakit saya sampaikan bahwa yang namanya berjuang tidak harus menjadi khotib, tidak harus menjadi mubalek, tidak harus menjadi dai, tidak harus berperang dengan fisik, tidak. Tapi yang namanya berjuang adalah melaksanakan profesinya masing-masing di jalan Allah, diniati ridallah. Bagi mereka yang tani, datang ke sawah, tani, diniati mencari ridhonya Allah. Kalau ikhlas, coba bayangkan Mas Putut, orang di sawah itu mulai pagi sampai siang, terus ruko, terus tandur kan ruko dinggluk gitu ya. Ndak nelongso, ndak grundel. Kenapa? Karena sudah diniati, ikhlas. Kadang-kala kita sholat 5 menit aja nggih ruko, sulak susunya apa? Oleh karena apa nih? Jadi ada pekerjaan kelihatannya pekerjaan dunia, tapi kita niatnya untuk berjuang, maka itu nilai pahalanya besar, satu. Yang kedua, contoh lagi, kita mengabdi di kepolisian, di tentara, di rumah sakit yang jadi dokter dan sebagainya. Kita melaksanakan keilmuan kita, profesi kita di jalan Allah, diniati ridallah. Kita tidak usah ngomongin gaji, otomatis gaji itu setiap bulan kan sudah ada jatahnya sendiri. Satu. Yang kedua, kalau kita niati berjuang, Mas Putut, di saat kita berangkat ke tempat lokasi kita kerja, itu rasanya nyaman. Bukan tuntutan, tapi karena kesenangan. Aku berangkat ke kantor, ke rumah sakit, melaksanakan tugas, enjoy. Tidak ada tuntutan sama sekali. Karena apa? Diniati ridallah. Yang ketiga, kata teman-teman yang sering sharing-sharing, kalau kita niati ridallah, kita niati berjuang, ngapunten. Sesuatu yang kita terima itu berkah. Katakanlah gaji kita itu berkah. Tapi kalau kita niati hanya kerja, oleh yang kerja, nilai ibadahnya kurang. Satu. Yang kedua, ada kelihatannya, mohon maaf Mas Putut, kelihatannya pekerjaan akhirat, ngapunten, pakai serban, ngaji ke sana kemari, hataman Quran ke sana kemari, itu kan jelas kelihatan akhirat kasat mata. Tapi kalau niatnya hanya mencari sesuatu, dapatnya ya sesuatu itu. Nilai akhiratnya itu kurang gitu loh. Oleh karena itu, monggo kita apapun yang kita lakukan, kita niati ibadah, kita niati berjuang, kita melaksanakan keilmuan kita sendiri, walaupun itu pekerjaan yang rendah-rendah, nggak apa-apa, kita niati berjuang. Memang yang kita penting harus berkah. gitu. Nah, yang penting berkah dan halal itu. Berkah itu gimana, Gus? Berkah itu ya tambah-tambah kita nikmati. Terus yang kedua,
pertanyaan Mas Putu tadi kan gini, kalau kita usaha ternyata kok mentok-mentok gitu kan ya. Itu inna ma'al usri yusra, Mas Putu. Jadi begini, kadang-kala kita usaha, katakanlah saya tani, nandur semongko. Nandur semongko pas panen ini kok rada regane amblek elek. Menurut saya kita terima. Kita dalam tanda hati, ya Allah, alhamdulillah memang Allah memberikan hasilnya seperti ini. Tapi kalau kita bersyukur yang semacam itu, kita terima takdirnya Allah. Ngerkosomu ijabahmu. Awak itu lek ngerkoso nandur semongko ndak iso hasil. Nanti Allah pasti ngai rezeki lewat lain, Mas Utut. Yakin ya nanti tanya. Jadi kadang-kala nandur semongko ndak berhasil, engko nandur opo niki iso ora tek tenanan berhasil. Nah, ini jadi ijabahi yang nandur di sini ini karena ngerkosone nak semongko yang tidak berhasil. Sudahlah apa saja. Makanya menurut saya kalau kita mengerjakan sesuatu ya kerjakan itu tulus ikhlas dan insya Allah nanti kalau kita kerjakan dengan tulus ikhlas nanti berhasil alhamdulillah, tidak berhasil nilai ngrekosone awake dhewe oleh Allah pasti akan diganti. Cuma kadang-kala awake dhewe itu kalau kerja melupakan Allah, jadi lek tak kerja garap ini kudu hasil iki kan gitu. Nah, kadang-kala gini, kita husnudzon kepada Allah. Kalau barangkali saya kok dikasih berhasil ini mungkin tidak memberikan berkah. Lebih baik Allah tidak memberikan keberhasilan ini, tapi hidup kita berkah, diberikan berkah yang lain gitu. Contoh gini. Dalam bentuk yang lain. Nah, contoh. Mas Putut saat SMA mau kuliah ke perguruan tinggi A. Dilala kersane ngalah kok gak terima. Kadang-kala kita secara manusia mesti ya Allah jane nilai ku apik dan sebagainya. Sebenarnya Allah yang tidak ridha kepada kita, tidak memberikan keberkahan di situ. Lah cocoknya kita diterima di perguruan yang ini yang manfaat begitu. Jadi kita harus bisa menerima takdirnya Allah lah. Jadi pilihan Allah itu adalah yang terbaik. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita punya rencana, Allah punya rencana, tapi rencana Allah lah sebaik-baik rencana. Ana urid wa anta turid wallahu ya'lamu ma yurid. Jadi Allah punya rencana, kita punya rencana, tapi hasil akhir adalah kita pasrahkan kepada Allah dan rencana Allah sebaik-baik rencana. Gitu maksudnya. Ampun dan ini butuh waktu ini untuk merasakan ini. Kita hidup itu butuh proses butuh waktu butuh suatu kesabaran. Cuma awake dhewe ndak sabar kadang-kadang ndang doyo-doyo ngene. Sik proses awake dhewe delok-lokne nesu dan sebagainya jangan itu. Ilmu rasa. Nggih. Dadi lek wau disampaikan Gus niku kalau ilmu terapan apa niku usaha manajemen terapan usaha dunia itu ketika kita sandarkan kepada Allah ngoten Gus nggih. Niku apapun yang terjadi niku rasane niku malih enteng ngoten Gus. Enteng iya. Ndak punya beban. Nggih. Tapi kita nelongso harus berhasil kan punya beban dan itu merasa yang memberikan keberhasilan dari kita. Tapi kalau pokok kita ngelakoni perintah biasanya begitu gitu loh. Jadi kita itu wajibnya itu usaha. Usaha. Kalau adapun hasil hak Allah. Kayak kita jadi guru ngulangnya murid kudu pinter anakku nggak bisa. Yang bisa minterkan adalah Allah. Tugas kita hanya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, hanya wasilah memberikan materi keilmuan. Makanya tugas guru juga ada dua, manajemen terapan dan manajemen ilahiyah. Manajemen terapan menyampaikan ilmu, materi. Manajemen ilahiyah mendoakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan murid saya si A, B, C, D oleh Allah hatinya kebuka. Kalau Gusti Allah membuka hatinya, kita ngeleboni ilmu cepat. Seimbang manajemen terapan, manajemen ilahiyah. Nah, yang berhak minternya kan Gusti Allah. Kita tidak bisa, gitu lah. Manajemen terapan dan manajemen ilahiyah lagi. Luar biasa. Jadi kuncinya ternyata simpel tapi kalau didalami luar biasa juga. Iya. Dan kita itu Mas Putu ngapunten. Hidup itu kita pokok nglakoni perintah Allah lah. Kadang-kala kita ngerkoso, gitu kan karena ingin mengharapkan sesuatu dari hasil kita yang terlalu gitu loh. Terlalu lebih. Jadi kita ya melaksanakan tugas ini kita laksanakan. Contoh gini, contoh kadang-kala kita sholat duha
salat duha, fadilahnya kan rezekinya lancar dan sebagainya. Baca tabarok, waqiah, rezekinya lancar. Di saat kita baca ya kita baca saja. Kita tanpa meminta fadilah dari yang kita baca itu oleh Allah sudah diberikan. Jadi kalau kita malah ngeyel njaluk kalau Gusti Allah landang, logikanya begini contoh. Salah niat gitu. Contoh gini. Mas Putut punya tanah 100 hektar. Buat papan pengumuman. Barang siapa yang mau mencangkul di tanah saya mulai jam sekian sampai sekian saya gaji 100.000. Apa itu? Sarapan dari saya gaji setiap 1 minggu. Di bawah ada materinya 6.000, ada notarisnya. Orang baca, oh ya, saya langsung kerja. Matur kepada Mas Putut, saya daftar tak apa ki macul nak sawai sampean. Oh iya, laksanakan. Mas Putut melihat saja. Saya macul, daftar ikut macul. Saya tidak usah tanya, terus macul terus. Pokok tak lakon. Mas Putut bangga kan melihat saya. Tapi kalau saya tanya, macul oleh separuh, tanya kepada Mas Putut, kok gaji tenan apa ora? Kok kenyeh men macul. Tak gaji. Engko kok kok kayak sarapan apa? Wong nglakoni karo kenyeh, mengharapkan kuwi. Wong jelas apa itu? Wis enek materai-ne 6.000, enek notaris ya kan kuat. Kita juga begitu, perintah dari Allah sudah kuat melalui hadis-hadisnya Kanjeng Nabi. Pokok kita lakukan. Kita tanpa mengharapkan fadilah, insya Allah apa yang kita lakukan, fadilah itu akan datang kepada kita. Tapi kalau kita sholli sunat duha Allah ya Allah muga-muga rezekiku lancar. Wis tak omongi anu bangga kenyek kan gitu ibaratnya gitu loh ibaratnya. Makanya kita betul. Makanya kita lakukan perintahnya Allah, mencari ridhonya Allah. Itu hati kita tenang. Tapi lah kita aku sholat duha, pokok rezeki kudu lancar. Kalau rezekine setat malah mureng-mureng kan gitu kan. Terus ini Gus, kaitannya kembali lagi kaitannya dengan manajemen diri tadi Gus. Ini kalau dikontekkan dengan memanage waktu Gus. Niku terkadang apakah napa niki memanage waktu yang kaitannya dengan duniawi, kaitannya dengan akhirat. Niku gimana Gus? Ya kita itu gini Mas Bodo. Kalau untuk memanage waktu, ya kita makanya tadi kita kembali pokok kita ngelakoni perintah. Jadi wayahe nyambut gawe ya nyambut gawe. Kok waktune azan juga kita nyambut gawe ini selesai langsung sholat, kita teruskan nanti dan sebagainya. Itu pokok kita santai lah. Jadwal-jadwal hidup yang simpel-simpel itu kita lakukan. Kita tidak ngerkoso. Cuman kadang-kala kita nuntut harus selesai, tapi malah tidak memberikan keberkahan. Tapi kalau kita pokok nyambut gawe, momen waktu wayah sholat, wayah baca Quran, ada undangan hataman, undangan tahlilan kita jalankan. Justru itu loh manajemen ilahiyah yang akan memberikan keberkahan kepada kita itu. Itu memanage waktu. Jadi apa ndak oleh dong gawe dhewe iki sugih? Oleh. Memang Islam mengajarkan kepada kita untuk kaya. Tapi lek iso awake dhewe aja ditumpaki bondo Mas Putut. Tapi piye? Lek iso awake dhewe numpaki bondo. Ditumpaki bondo iki piye maksudnya? Contohnya gini. Wayahe ngeblok nok sawah. Dilalah kersane ngalah karek rong tumpuk. Lha kok masjid iki wis azan dinane Jumat. Nah iki engko lek tak terus ning geblok, aku engko kelangan Jumatan. Tapi lek aku mulai adus Jumatan, engko awak wis resik balik nok sawah. Aku engko geblok magak kotor neh. Nah, kadang-kala orang-orang itu ada sing anu to, wis tak geblok ae. Wis ora usah Jumatan. Berarti kuwi ditumpaki bondo. Awak itu aja ditumpaki bondo. Tapi numpak ana bondo, piye carane? He bondo, aku terno haji. He bondo, aku terno zakat. He bondo, aku terno nyantun yatim piatu. Bondo niku lemar. Kalau kita tumpaki, kita atur, bondo akan datang kepada kita. Jadi, apa ndak boleh kita kaya? Boleh. Islam mengajarkan kepada kita untuk kaya. Tapi lek iso awake dhewe aja ditumpaki bondo, tapi lek iso awake dhewe numpak ono bondo. Iki diomongne penak, tapi untuk melakukan itu butuh proses waktu butuh suatu kesabaran. Nanti lek ngrasakne numpaki bondo, masyaallah nikmat sekali. Nikmat sekali. Ya, seperti orang sedekah lah. Orang sedekah itu lek awal-awalnya dipaksa apa-apa, ya pengen oleh ganjaran oleh apa-apa. Tapi nanti
kalau sudah merasakan nikmatnya sedekah tanpa kita mengharapkan sesuatu fadilah dari sedekah itu, kita sudah menikmati gitu loh. Nggih. Luar biasa sekali Gus. Perbincangan kita ini tadi. Nah, ini yang terakhir mungkin Gus nggih. Iya. Niki kaitannya kembali lagi dengan manajemen diri Gus. Mungkin napa ada yang perlu disampaikan Gus, khususnya untuk teman-teman Mata Blitar channel. Napa nggih kaitannya dengan manajemen diri niki wau Gus. Yang simple. Ya, gini. Hidup itu ndak usah kita sulit. Hidup itu mudah. Jadi apa perintah dari Allah kita lakukan, larangan kita jauhi, kita kerja, apa yang ada di depan kita laksanakan, dan semaksimal mungkin kita usahakan kita untuk anfa'uhum linnas, manfaat buat orang lain. Nanti oleh Allah ditata. Walaupun kehidupan itu pasti ada tantangan, seperti saya sampaikan 4 ujian itu tadi. Dan kita melihat kehidupan itu gini Mas Putun, menurut saya kayak melihat wayang kulit gitu. Wayang kulit itu kita itu kan hanya diperankan oleh Allah. Jadi kalau kita lihat wayang kulit itu jangan di balik layar. Ada layar, kita di balik layar kan. Kalau kita melihat wayang kulit di balik layar, nanti akan mengatakan, "Wah, Pandowo hebat, Kurawa hebat," dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa kita upayakan, kita lihat wayang kulit itu dekat dalang. Sehingga kita tidak akan mengatakan yang hebat itu wayangi, tapi kita akan mengatakan yang hebat itu dalang. Wo, sakmono kiyane mbak sing ngatur mikir satu dalang. Mbak wayang sak kotak iki lho sing ngatur, sing lakokne mikir sang dalang sitok. Nah, kita kehidupan ini yang ngono. Dunia sing sakmene yang dalangnya siapa? Dalang agung Allah Subhanahu wa taala. Jadi si A oleh Allah memang diperankan begini, si A diperankan begini, si A diperankan begini. Kadang kala awake dilok-lokne wong, awake dinesu, muring-muring. Ya memang kita itu hanya peran saja. Jadi intinya mari kita melihat kehidupan ini, kita tidak terlalu susah, tidak, perintah Allah kita lakukan, larangan kita jauhi, kita semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita untuk bagaimana kita anfa'uhum linnas, manfaat buat orang lain, dan kita bisa memanage hati kita, menyeimbangkan dua manajemen terapan dan manajemen ilahiyah, nyambut gawe, doa ya doa, bermasyarakat ya bermasyarakat. Insya Allah hidup kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, gitu loh. Amin. Luar biasa sekali Gus Dovi. Mungkin di podcast kali ini kaitannya dengan manajemen diri dan menuju kesuksesan dunia akhirat tadi, kita sudah banyak sekali mendapat wawasan, pengetahuan dari jenengan. Terima kasih sekali Gus, sekali lagi. Mungkin akan kita undang lagi di podcast Mata Blitar di kesempatan yang lain Gus. Ya, alhamdulillah. Sahabat Mata Blitar, demikian perbincangan saya dengan Gus Dovi, seorang kiai muda di Blitar yang sangat inspiratif. Nantikan podcast Mata Blitar di kesempatan berikutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.